Selama pandemi COVID, itu kementerian mengeluarkan website guru belajar yang di dalamnya kita bisa belajar seni pendidikan keterampilan hidup, kemudian seni asesmen mini kompetensi minimum, seni pendidikan inklusif, dan seni masa pandemi COVID. Yang telah selesai dilaksanakan adalah seni masa pandemi COVID, yang apabila ibu guru kemarin, bapak ibu mengikuti kegiatan masa pandemi COVID itu mendapatkan 2 sertifikat yang bernilai 32 jam. Itu kalau misalnya untuk guru-guru yang ingin naik pangkat itu sangat bermanfaat. Kita tidak perlu menggunakan Zoom, kita hanya membaca kemudian menjawab soal. Menjawab soal itu fungsinya untuk mengetes pengetahuan ataupun apa yang telah kita pelajari selama masa pandemi COVID. Itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu 32 jam. Tahap kedua juga 32 jam. Semuanya 64 jam. Dan di masa pandemi COVID ini ada juga pengimbasan. Pengimbasan yaitu yang artinya pengimbasan kita mengajarkan rekan ataupun teman sejawat kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di website guru belajar. Nah, untuk mengakses ini kita untuk loginnya kita harus menggunakan nomor UKG, dan password. Kalau nggak salah nomor UKG diawali dengan 2015, ada juga yang 2019. Dan di masa pandemi ini juga terdapat penghargaan atau piagam penghargaan untuk gugus, karena yang mengikuti seri pandemi COVID ini cuma 1 orang, yaitu saya. Penghargaan kemarin saya kirimkan ke ketua gugus. Itu di belakangnya cuma 1 orang nama di Kecamatan Sawah. Makanya mengingat kegiatan-kegiatan gugus sudah vakum, saya duduk dengan ketua minta waktu untuk kita sosialisasikan, setidaknya ada manfaat untuk guru-guru. Tidak hanya sekarang untuk naik pangkat beli sertifikat, jangan seperti itu lagi. Kita sama-sama belajar. Selanjutnya, nah, untuk belajar di website guru belajar ini, yang pertama itu lebih fleksibel waktunya. Tidak mesti dari jam 8 sampai jam 10 seperti kita ikut webinar di Zoom. Oh, tengah malam juga bisa. Ada jaringan, ada waktu jam 1 malam, bisa juga. Pokoknya selama 24 jam itu bisa kita akses. Kemudian lebih mudah untuk mempelajari konten pembelajaran yang telah dipecahkan menjadi unit belajar yang lebih kecil. Selanjutnya lebih menantang, ada soal, ada kuis di dalam website tersebut, sehingga kita tidak hanya belajar, tapi kita bisa mengetes kemampuan kita tentang pembelajaran, misalnya tadi seri COVID, pandemi COVID. Kemudian lebih kolaboratif, yang artinya kita bisa belajar bersama rekan ataupun teman sejawat. Nah, apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Saya tidak menjelaskan lagi tentang pandemi COVID karena itu sudah selesai. Yang sedang dilaksanakan sekarang adalah asesmen kompetensi minimum yang berakhir di tanggal 27 Februari, maaf. Berarti ada waktu 27 hari lagi. Nah, program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru ataupun kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca dan
numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk program pembelajaran ini tidak hanya guru kelas, bukan hanya untuk guru kelas, bisa saja kepala sekolah ataupun pengawas. Oh, saya guru agama, bisa juga. Saya guru honor, bisa juga. Posisi saya sekarang guru honor, bisa juga, asalkan ada nomor UKG untuk pesertanya. Kemudian tujuan dari program asesmen ini diantaranya memahami konsep asesmen nasional, karena untuk kemarin itu ada asesmen nasional yang dilaksanakan untuk kelas 4. Untuk kelas 4, kalau nggak salah Sawang itu yang mewakili SD 24. SD 24. Sekarang tidak ada lagi, mungkin akan dihapuskan UN, tapi ada asesmen. Itu tingkat nasional. Kalau SMP itu kelas 8. Kalau SD kelas 4 kalau nggak salah. Kemudian menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, apa yang didapatkan dari belajar program asesmen kompetensi minimum atau AKM? Pengalaman belajar yang seru. Kita belajarnya seperti tadi, bisa menggunakan Android, manfaatkan Android ibu-ibu. Misalnya Android itu bisa dimanfaatkan untuk belajar. Jangan jadikan alasan pandemi ini untuk tidak melakukan apa-apa. Semua serba online sekarang. Jadi kita guru tidak boleh gaptek terhadap teknologi. Ulun kan urung awai, tetap walaupun urung awai tetap ayo harus teknologi harus terpelajari, terkuasai. Kemudian pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas dan PKBM sederajat, memahami terhadap AKM nasional dan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam dan piagam penghargaan. Kalau di AKM itu hanya dapat 1 sertifikat, tapi kalau di seri pandemi COVID tadi kita dapat 2 sertifikat dan 1 penghargaan. Nah, untuk AKM sendiri itu terbagi 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap BIMTEK. Tahap BIMTEK ini peserta itu akan mengikuti pembelajaran secara online di website Guru Belajar dengan cara bisa membaca, kemudian ada bukti-bukti soal dan ada juga dalam bentuk video. Kita hanya menonton video, kemudian membaca materi, ada soal kita jawab soal tersebut. Kalau untuk paket itu kalau 4 GB itu udah cukup, tidak perlu banyak paket. Beda dengan Zoom. Kalau Zoom itu banyak habis paketnya. Kemudian setelah kita ikuti BIMTEK di tahap pertama, setelah lulus di tahap pertama kita ke tahap kedua. Di tahap kedua itu ada pengimbasan. Pengimbasan artinya kita mengajari teman sejawat untuk mengikuti kegiatan tersebut seperti yang saya lakukan sekarang. Untuk urun ketika lulus hanya dapat raya hanam daleh minimal 3 orang. Nedu aju pan mesir nepegat heboh hero menteri bakat nepegat dalam bentuk video dan diupload di YouTube, kemudian di YouTube ini baru dikirim ke website Guru Belajar. Nah, yang lagi lakukannya, Anda upload dalam bentuk video sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pengimbasan kepada teman sejawat. Nah,
ini sertifikat yang saya dapatkan di masa ini AKM, ini masa pandemi. 2 sertifikat di masa pandemi dan 1 sertifikat di lulus sebagai peserta asesmen kriteria minimum angkatan pertama. Nah, yang saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekarang, bagaimana cara mendaftar dan bagaimana cara nantinya mengikuti pelatihan. Karena mengingat untuk tahap 6, tahap 7, untuk tanggal 3 ini tahap 7. Jadi saya harapkan Bapak Ibu untuk mendaftar, kemudian nanti mengikuti pelatihan di tanggal 3. Di tanggal 3 mengikuti pelatihan, berarti pelatihan itu dilaksanakan selama 4 hari. Kalau Bapak Ibu misalnya hari ini tidak ada jam mengajar, tidak ada kerjaan, ikuti pelatihan tersebut dalam 1 hari bisa juga. Yang penting selama 4 hari itu harus siap 100%. Oh, 2 jam ikut langsung 100%-nya alhamdulillah. Artinya menyelesaikan pelatihan dan 100% sampai selesai selama 2 jam, 3 jam dalam 1 hari bisa. Pokoknya saya lebih rentang water pun untuk melaksanakan, untuk mengikuti pelatihan tersebut. Oh, lihat siro, lihat doro, kenapa yang dapat berdua makanya waktunya lebih fleksibel. Baik, untuk yang menggunakan Android ataupun menggunakan laptop boleh kunjungi website Guru Belajar.